Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa fi ayatil ukhra innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan serta kemauan untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Bersolawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 122, dan ayat ini sudah hafal oleh kita karena sudah selalu disampaikan oleh para mubalik dan banyak yang sudah kita ulang-ulang membacanya, apalagi bulan Syawal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan malapetaka, bencana, musibah kepada manusia itu di mana saja manusia itu berada, kecuali kata Allah SWT orang yang mampu, orang yang mau memelihara hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, ini kata Allah SWT bahwa musibah bencana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala selama manusia itu tidak memperbaiki, tidak melaksanakan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik sesama manusia. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Melalui ibadah. Kalau kemarin kita di bulan Ramadan dalam kondisi fisik yang tidak stabil, ada yang siap berbuka, kita masih kehausan, minum air agak setengah gelas, makan nasi agak setengah piring, pergi kita ke masjid dalam kondisi fisik yang belum stabil. Tapi ingat, dalam kondisi fisik yang tidak stabil itu kita mampu sholat sunat paling kurangnya 8 tarawih, 3 witir. Mampu kita melaksanakan sholat sunat paling kurangnya 11 rakaat ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain lagi. Mungkin baca Al-Quran, mungkin i'tikaf, mungkin berzikir. Padahal kondisi fisik kita pada waktu itu tidak stabil. Ada yang masih lapar karena makanannya cuma hanya sedikit. Ada yang masih haus karena minumnya hanya berbuka puasa saja. Tapi ingat, kondisi yang seperti itu tidak menyebabkan kita untuk terhalang beribadat paling kurangnya 8 tarawih, 3 witir, 11 rakaat mampu kita laksanakan setiap malam. Sekarang timbul pertanyaan, kondisi sudah stabil, boleh makan kapan kita lapar, silakan minum bila kita haus. Ayo, berapa rakaat kita mampunya setiap malam sholat
sunat qiyamul lail di luar Ramadan. Logika sederhana tentu saja mengatakan akan lebih banyak ibadah kita di luar Ramadan daripada di dalam bulan Ramadan. Tapi kenyataannya kalau bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, kenapa? Wah, Ramadan. Sebenarnya tidak seperti itu, hai kaum muslimin jemaah zuhur yang saya hormati. Bulan Ramadan adalah pelatihan kita untuk apa? Untuk lebih takarrub dan takarrub, dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ingatkan kita supaya kita menjadi la'allakum tattaqun. Nah, tentu saja hendaknya kita sekarang dan seterusnya akan lebih meningkat ibadah-ibadah yang kita laksanakan untuk apa? Untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak, Allah ingatkan kita, duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ibadah adalah hablum minallah. Banyak masalah yang bisa dipecahkan oleh ilmu manusia, banyak masalah yang bisa diatasi oleh materi, tapi kadang-kadang ilmu dan materi tidak mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apa yang mampu memberikan solusinya? Mengadulah, berdialoglah dengan Allah melalui jalur ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minan nas, wahai kaum muslimin jemaah zuhur yang saya hormati. Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Kalau kita tengok susunan ayat ini, yang pertama adalah iman. Iman bertemu dengan iman, mukmin bertemu dengan mukmin, apa yang akan muncul? Akan muncul ukhuwah. Kalau kita naik haji atau umroh ke tanah suci Makkahul Mukarramah, tidak kenal Pak kita dengan orang, berkumpul dengan jumlah yang banyak orang di situ. Warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, negaranya berbeda. Tapi disatukan, dipertemukan oleh Allah dengan apa? Dengan iman. Bagaimana kita terhadap saudara kita yang berbeda itu? Kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai, rasa akrab akan muncul. Jadi iman berjumpa dengan iman akan muncul apa? Ukhuwah. Ukhuwah kalau sudah ada akan muncul apa? Islah. Islah kalau sudah terwujud akan muncullah turhamun, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu munculnya? Dari ukhuwah. Salah seorang pemikir Islam, Abu Bakar Muhammad, dalam bukunya Wihdatul Ummah, bagaimana kita melihat di satu masyarakat, di satu tempat, di satu organisasi, di satu daerah itu tercipta, terwujud ukhuwah yang mantap. Di mana kita bisa melihatnya, menengoknya? Apa indikasinya? Wah, beliau mengatakan bisa kita lihat paling kurang ada 7 ciri ukhuwah yang mantap itu yang perlu untuk kita ciptakan, yang perlu kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, bertetangga, dan hidup dan kehidupan kita di mana saja kita berada. Yang pertama kata beliau, ciri ukhuwah yang mantap itu nampak keakrabannya, nampak keceriahannya, nampak kegembiraannya apabila dia berjumpa sesama mereka. Susah juga ini mewujudkan Pak. Nampak keakraban, engkau adalah saudara saya adalah saudara engkau. Rindu batin ini untuk bertemu, gelisah kalau kita sudah berpisah. Sekarang kita sudah berpisah. Ayo, nampak keakraban, kerinduannya Pak. Tidak nampak kebencian dan kekhawatirannya dia Pak. Kenapa? Berangkat ilmu hati yang paling dalam. Kadang-kadang ada kegembiraan itu, ada keceriaan itu yang dibuat-buat Pak. Yang dipaksa-paksakan Bu, tidak bisa itu. Berangkatlah ilmu artinya, engkau adalah saudara saya adalah saudara engkau. Apa yang mereka kita? La ilaha illallah. Makanya Amr bin Aspa ketika dia akan meninggal, ketika dia akan menghembuskan napas terakhir, menangis dan menangis dia. Sampai-sampai dia menempelkan wajahnya ke dinding Pak.
karena menahan tangis. Anaknya bertanya, ayahanda, apalagi yang ayahanda tangiskan? Bukankah Rasul sudah menjamin engkau ini kebaikan engkau, ini kebahagiaan engkau, ini kemuliaan engkau? Kok nangis lagi? Apa jawaban Amru? Wahai anakku, bekal kita nak, tidak banyak nak, cuman satu. Mampu tak kita berpisah dengan dunia ini, bertahan dengan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, yang menyatukan kita Bapak Zati antara warga negara lain dan negara yang lain, apa yang menyatukan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang mereka kita. Kalau ini yang ada, akan timbullah keakraban. Nah, jadi ukhuwah yang mantap itu nampak keceriaannya, nampak kegembiraannya bila bertemu antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersalam-salaman bila berjumpa. Yang isi salam itu kalau saya tengok adalah saling harga menghargai, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang tua, yang muda menyayangi yang kecil, yang tua menyayangi yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang tua. Pertemuan yang di dalamnya penuh dengan saling hormat menghormati, saling harga menghargai, rindu batin itu untuk bertemu, gelisah kalau kita sudah berpisah. Kenapa itu muncul? Ukhuwah yang membentuk dan yang melahirkan sikap-sikap yang seperti itu. Tapi kalau pertemuannya itu tidak didasari dengan saling harga menghargai, tidak didasari oleh saling hormat menghormati, tidak ingin batin itu untuk bertemu, tidak ingin batin itu untuk berkumpul. Kenapa? Saling mencari keburukan, bukan saling menutup keaiban ataupun keburukan. Orang yang punya ukhuwah yang mantap itu, dia saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Itu kata Abu Bakar Muhammad. Yang nomor 3, ada berbagi rasa dalam suka dan duka. Ini perlu Pak. Makanya setiap kita berjumpa dengan siapa saja, begitu kita bersalam-salaman, apa ungkapan pertamanya? Apa kabar? Kita sudah membuka pintu untuk berbagi, untuk bercerita, andaikan yang baik, andaikan yang bahagia, andaikan yang senang dimiliki oleh saudara kita turut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita mengatakan seperti itu. Cuman kadang-kadang bahasa yang berbeda. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang kita Tapanuli, biado, sehat do. Yang intinya apa? Apa kabar? Kalau berjumpa dengan orang kita sesama Jawa, piye kabare. Intinya apa? Membuka peluang. Jumpa kita dengan orang sesama kita orang Sumatera Barat, kabah. Jumpa kita dengan orang Melayu, apa kisah? Jumpa awak semua Bangkinang, apa cito? Artinya apa? Kita membuka pintu untuk apa? Berbagi rasa dalam suka dan duka. Andaikan yang bahagia, andaikan yang menyenangkan, anaknya sukses, dia naik pangkat, usahanya lancar, kita turut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau adalah saudara saya adalah saudara engkau. Sukses engkau berarti suksesnya saya, gagal engkau berarti gagalnya saya. Susah Pak untuk mengamalkan ini. Sebenarnya rumus kehidupan itu tidak payah Pak. Apa yang perlu? Senanglah hati menengok orang senang, dan bersedihlah hati menengok orang bersedih. Selesai. Jangan dibalik. Kadang-kadang kan kita dibalik Pak. Senang menengok orang susah, susah menengok orang. Tidak boleh Bapak Niwang Somati. Salah rumus. Ukhuwah yang mantap itu berbagi rasa dalam suka dan duka. Yang berikutnya, ciri ukhuwah yang mantap itu yang perlu kita ciptakan, ada keinginan untuk membantu. Membantu, ingat Pak, kita kadang-kadang kalau menyebut kata membantu, hanya orientasi pemikiran kita hanya bersifat materi. Kalau dibantu oleh orang kita nasihat, pemikiran, pendapat, kita tidak merasa memperoleh bantuan Pak.
Contohnya hari raya kemarin kita suruh anak kita, nak pergilah kamu nak ke rumah pak cikmu, ke rumah datukmu, ke rumah mak cikmu, ke rumah pamanmu. Pergilah nak. Tengok dia. Mak dan ibu, emak dan ayah tak sempat nak. Kamulah. Anak kita yang kita suruh dia pergi. Sampai di situ jumpa dengan pamannya, jumpa dengan datuknya. Ditanyakannya, diajarnya, rajin sekolah, baik-baik perangai, segala macam. Setelah itu pulang. Sampai di rumah ayah dan ibunya tanya, jadi tak kamu tadi pergi ke rumah pakcikmu, ke rumah pamanmu? Jadi mama, jadi bunda, jadi papa, jadi ya. Tuh jumpa tak? Jumpa. Apa katanya? Ya rujunya bagus perangai, rajin sekolah, jadi anak yang baik. Itu ajanya. Ya, yang dia gio piti pulang tak enggak? Enggak ada lah. Aisuk jam payah lemang. Itu kadang-kadang Pak. Kenapa? Orientasi kita apabila menyebut kata-kata bantu yang terbayang oleh kita hanya materi saja. Tapi kadang-kadang tidak itu Pak. Ada yang lebih dari itu. Ketika suntuk, ketika susah, ketika sedih, datang si tawar sedingin dari teman, datang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itu kadang-kadang lebih tinggi nilainya dari materi. Uhwah yang mantap itu ingin membantu terhadap kawannya yang memerlukan bantuan yang dia perlukan untuk menghadapi masalah hidup dan kehidupannya. Yang terakhir Bapak Sati, ciri uhwah yang mantap itu saling mengunjungi antara satu dengan yang lain, silaturrahim. Rasul mengingatkan kita, silu arhamakum walau bisalam. Kunjungilah karib kerabatmu sekalipun hanya mengucapkan assalamualaikum. Silaturahim. Tapi sekarang Pak, silaturahim ini sudah mulai kurang Pak. Malah sudah dianggap tabu oleh orang silaturahim itu sekarang. Orang sekarang baru mau bersilaturahim apabila ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak banyak silaturahim Pak. Sekarang sunyi silaturahim. Tengok besok. 2000 sekian berikutnya. Banyak Pak. Kenapa? Silaturahim hanya diukur dengan kepentingan. Padahal Rasul mengatakan silaturahim itu menyehatkan badan, memanjangkan umur, memurahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa orang lain. Selalu saya ulang, tidak usah pekerjaan yang berat kita butuh orang, tidak usah pekerjaan yang susah kita perlu orang. Tertawa saja kita perlu dengan orang. Oleh sebab itu, mari kita permantap silaturahim, mewujudkan uhwah sebagai apa? Lambang hablum minan nas. Permantap ibadah, lambang hablum minallah. Untuk apa? Supaya negara kita ini, supaya negeri kita ini terhindar dari duribat alaihimuz zillah ainama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.